Ya. Silakan, silakan. Balik lagi ke Jadi Maaf ya dok apa sebelumnya. tentang ya, jadi tembok tadi. ya. Ya. Jadi prinsipnya untuk RX itu adalah mobilisasi lebih cepat. Supaya mobilisasi lebih cepat, kita harus memberikan analgetik yang lebih kuat. Nah, di sini di metode RX itu menggunakan multimodal analgesia. Jadi selain penggunaan dari oral ditambah IV, oral ditambah juga penggunaan tap block tadi. Nah, jadi diharapkan dengan multimodal ini skala nyeri pasca operasi itu lebih sedikit dan penggunaan obat-obatan analgetik yang bersifat opioid itu tidak dipakai, hanya menggunakan obat-obat dorongan paracetamol dan NSAID. Jadi diharapkan dengan analgetik yang adekuat, nyeri yang minimal, sehingga pasien itu untuk mobilisasi lebih cepat. Mungkin itu dari saya. Ya makanya Terima kasih. kenapa juga di bedanya itu dok, kalau dulu kan kayak dokter bilang tadi efeknya bisa ngantuk gitu ya kan dok, itu juga jadi memperlama proses mobilisasi tadi ya kan dok. Ya. Oke. Length of stay Lalu jadi lama. jadi dari dokter sendiri menyarankan untuk yang tap block atau yang biasa juga gimana dok? Ya, kalau dari hasil pengalaman kami sama Dokter Milvan, ya saya lebih menganjurkan yang komplit lah dengan tap blocknya. Oke, baik dokter. Dokter, untuk dokter Milvan, sebenarnya dok, kita kan tahu nih bahwasanya kalau sudah dilakukan dengan metode ERAX itu kan kita cepat mobilisasi, cepat beda dengan konvensional yang biasanya, seksio yang biasanya ya kan dok. Bagaimana dengan faktor resiko infeksi luka sesarnya sendiri dok untuk metode ERAX ini? Apakah ada perbedaannya atau bagaimana dok? Saya rasa saya belum pernah jumpai, malah lebih bagus ya saya lihat ya. Tetapi memang dari beberapa pengalaman yang telah kami lakukan dengan Dr. Boyke, faktor infeksi ya tetap sama aja dengan seksio-seksio yang sebelumnya. Kan itu kan masalah kita kan harus memikirkan tentang sterilitas baik itu di OK dan di rawatan di ruangan gitu kan. Seperti halnya dengan konvensional itu, saya nggak usah bilang konvensional lah, SC yang selama ini kita lakukan lah. Nanti konvensional berarti kita balik lagi ke dulu gitu kan. Kalau dulu lebih parah ya, lagi. dok, ya? Kalau dulu pakai kentamin, saya masih mengalami itu dengan kentamin. Pasiennya dimasukkan, ya kita kejar-kejaran dengan habisnya obat itu kan. Jadi saya lebih suka itu dengan SC dengan spinal ataupun anestesi ya, anestesiolog spinal. Jadi saya rasa memang kalau faktor infeksi itu ya tergantung, pertama kan banyak faktor itu, salah satunya faktor sterilitas, kedua faktor gizi daripada pasien itu sendiri. Jadi itu semua menyangkut dari suatu proses operasi tersebut. Jadi jangan nanti ada orang keras, oh saya dulu seksio nggak ada begini, tiba kok ini kok apa basah gitu, nggak merupakan suatu indikator sebenarnya. Kita di sini adalah untuk menyegerakan mobilisasi pasien. Dengan mobilisasi pasien, aliran darah akan segera gitu ya, sehingga nutrisi ke jaringan-jaringan itu sangat cepat dan penyembuhan juga sangat cepat. Itu saja sih, Tika. Terima kasih. Jadi kalau untuk dokter Boyke, tadi kan seperti yang kita tahu bahwasanya ERAX ini adalah proses untuk mobilisasi yang cepat gitu ya dok. Kalau kita tahu bahwasanya beberapa pasien kita sebelumnya juga ada yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau MAH gitu. Apakah setelah proses metode ERAX berlangsung, pasien bisa mobilisasi? Apakah tidak ada mempengaruhi untuk misalnya pasien bisa mual atau muntah atau bagaimana dok? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk pada protokol ERAX ini kan memang kita harapkan pasien itu lebih cepat mobilisasi ya. Jadi memang dalam hal untuk misalkan biasanya saya bikin instruksi ya, 4 jam setelah pasca operasi ya, setelah keluar dari kamar operasi 4 jam itu kita harus coba ke pasien itu untuk kateter. Di mana diharapkan sebelum 4 jam itu biasanya kaki sudah mulai bergerak, itu kaki sudah bisa mobilisasi di tempat tidur ya. Jadi kita targetnya 4 jam tuh kateter setelah pasca operasi. Siap itu 2 jam setelah itu kita coba duduk.
Duduk perlahan-lahan ya. Jadi memang jangan kita paksakan dia langsung berdiri, nggak. Duduk perlahan-lahan di tempat tidur dengan naikkan kepala bagian tempat tidur itu perlahan-lahan. Kalau misalnya pasien itu tidak mengalami rasa pusing, mual, muntah, bisa kita naikkan tahapannya agak lebih 90 derajat. Tadi kan sekitar mungkin 30. Ini kita bikin jadi 90 derajat. Setengah duduk ya, Dok? Ya, setengah duduk. Setelah itu, kalau tidak ada keluhan mual muntah, bisa kita coba dia suruh jalan di tempat tidur. Tidak ada masalah, tidak ada mual pusing muntah, coba jalan. Itu target kita biasanya, target kami itu 6 jam sudah bisa dilakukan itu. Ya, jadi untuk kasus-kasus ada beberapa memang pasien itu dalam 4 jam mau kita coba lah mau duduk itu dia mual muntah, gak usah dipaksa, jangan dipaksa. Setiap aja dulu ya, orang ya? itu persen itu berbeda-beda ya. Jadi kalau yang memang masih mual muntah, oh ya jangan dipaksa, balikkan aja lagi. Ya, jadi perlahan-lahan, jadi tetap bertahap ya, bukan dipaksa ya langsung duduk, enggak, jangan, kasihan pasien nanti. Ya, kita tetap bertahap ya. Jangan kita mau target mau protokol relax 6 jam harus bisa jalan, jangan. Kalau yang pasiennya nggak bisa, nanti kasihan pasiennya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Bertahap, perlahan-lahan ya. Oke. Ya, berarti di situ juga ada perannya bidan atau perawat-perawat Ya. di ruang rawatan tadi ya, dokter ya. Ya, jadi memang keberhasilan ERAX ini seperti kata Dr. Milvan, tim dari rumah sakit sebagai fasilitator, dokter obgyn, anestesi, perawat dan pasien. Yes. Pasien juga harus turut serta karena misalnya kita mau instruksikan, Bu, kita mau lakukan ini, mau lakukan protokol ERAX ya, Bu, kita harus begini. Tapi kalau pasien tidak mau mengikuti ya nggak bisa juga ya kan. Jadi memang hubungan semua ini dengan pasiennya itu harus benar-benar intens. Itu kunci keberhasilan di situ. Kita buat instruksi, tapi kalau para pasiennya tidak mau, ya nggak bisa juga kita paksakan. Ada beberapa pasien seperti itu. Dok, nantilah dok, saya mau santai dulu. Nah, akhirnya kateter yang aturan kita lepaskan dalam 4 jam, ditunda dulu sampai besok. Jadi kan target kita untuk protokol ERAX itu nggak tercapai. Padahal sebenarnya bisa, tapi karena pasien itu yang kurang apa ya, kurang mungkin ya. Iya, jadi memang harus ada apa ya, kerjasama seperti Dr. Milvan bilang, kerjasama tim. Mungkin itu dari saya. Makasih. Iya dok, benar. Jadi sebenarnya untuk meminimalisir rasa mual dan muntah tadi itu sebenarnya yang kayak dokter bilang tadi ada tahapannya ya dok ya. Iya. Ada tahapannya dan itu bisa saja terjadi beberapa pasien kalau dia mual kita stop dulu. Kita stop dulu, ibunya dikasih waktu untuk rehat sebentar, lalu di tahap hingga akhirnya ibu bisa berdiri tanpa ada rasa pusing, oyong atau mual tadi ya dokter ya. Oke, dokter Milvan, sebenarnya ibu hamil itu semua bisa, misalnya memang ibu hamil yang sudah merencanakan persalinan secara sesar, semuanya bisa dilakukan untuk tindakan ERAX atau ada contoh misalnya ibu hamil yang ibu ini tidak bisa dilakukan dengan metode ERAX. Misalnya apa dokter? Misalnya kalau ibunya punya riwayat penyakit tertentu atau bagaimana, itu gimana dok? Oke. Sebelum ke sana saya mau nambahin bahwasanya di ERAX ini kan dilakukan apa namanya tadi tentang yang mual muntah dan sakit-sakit yang mah itu ya, orang bilang sakit mah. Kita kan melakukan 2 jam sebelum operasi itu pemberian air gula itu. Nah, biasanya dengan air gula itu mengurangi angka asam lambung terhadap pasien tersebut, sehingga mengurangi kecemasan maupun kelaparan maksudnya asa lapar kepada pasien tersebut. Oke, kita kembali ke indikasi. Sebenarnya indikasi ini adalah elektif ya, tidak emergensi dan juga tidak ada kontraindikasi pada pasien-pasien yang preeklamsi contohnya. Ada hal-hal yang lain seperti hal-hal yang komplikasi medis yang lain. Mungkin Dr. Boyke lebih tahu tentang itu. Oh ini dia mereka cerita, kalau saya preeklamsi pasti saya nggak akan sarankan untuk melakukan ERAS karena kita masih berjibaku 2 kali 24 jam resikonya terhadap preeklamsi itu. Jadi kalau lewat dari 2 kali 24 jam biasanya pengalaman saya si ibu akan sudah nyaman. Kalau sudah lewat masa kritisnya itu
sudah aman dia untuk berikutnya. Makanya ERAS itu salah satu yang tidak bisa dilakukan ERAS kepada pasien-pasien preeklamsia. Saya sih nyarankan tidak. Mungkin nanti Dr. Boyke juga akan nambahkan apa-apa saja hal-hal yang tidak bisa dilakukan pada pasien untuk ERAS ini, pada pasien-pasien ibu hamil. Tapi bukan berarti semua ibu hamil jadi gara-gara ERAS ini minta operasi. Tidak, ya. Saya sih lebih mencondongkan priority saya adalah normal. Kayak kemarin ada pasien saya udah keliling-keliling kemana-mana, semuanya menyatakan minta operasi. Saya bilang kenapa tidak coba dulu, saya bilang gitu. Alhamdulillah bisa normal gitu kan. Walaupun ada ERAS ini, ada juga berapa pasien, dok saya mau ERAS lah dok, nggak mau tahu saya mau ERAS. Padahal anak ke-1, 2, 3-nya normal. Kenapa? Saya bilang, saya udah bosan melahirkan normalnya. Nah, itu lain, itu masing-masing juga kita kan itu merupakan indikasi sosial. Jadi sebaiknya untuk dicamkan pada ibu-ibu hamil ini, jangan gara-gara ERAS ini semuanya minta operasi. Ya kan Dr. Boyke ya? Jadi Dr. Boyke juga akan nggak mau juga itu kadang-kadang. Kalau kecuali saya minta gitu kan. Nah jadi itu dia. Mungkin Dr. Boyke menambahin tentang pasien-pasien yang bisa dilakukan ERAS, silakan. Ya, makasih dok. Jadi benar kata Dr. Milvan bahwa tidak semua kasus seksio sesaria dapat kita lakukan untuk ERAS ya. Jadi kalau di anestesi itu ada kriteria ASA-nya ya, ASA 1, ASA 2 ya. Nah, jadi kalau bisa ya ASA 1, ASA 2 lah. Jangan sampai ada kelainan-kelainan lain seperti misalnya pasien itu HB-nya rendah sekali ya. Nah, takutnya sih terganggu masalah di kontraktilitasnya. Sementara kan pasien ini kan kita pengen cepat pulih, cepat pulang ya kan. Nah, gimana mau cepat pulih, cepat pulang kalau misalnya HB-nya rendah ya. Nah, itu salah satu itu. Terus saya ingatkan sama dokter Mila, bang ini nggak bisa nih bang, HB-nya rendah sekali. Gimana kita optimalisasi? Ya optimalisasi dulu, biasanya seperti itu. Baru nanti kita lakukan tindakan ERAS-nya. Terus yang kedua, kasus-kasus PEB atau eklamsi ya kan. Karena kan kalau PEB ini kan kita harus monitoring ini urinnya. Kateter kan harus terpasang minimal 1 sampai 2 kali 24 jam ya kan. Karena penggunaan nanti MgSO 4 ya kan. Kita harus monitoring urinnya. Jadi untuk kasus ini tidak bisa kita lakukan ERAS gitu. Atau mungkin ibu itu ada kelainan-kelainan yang lain seperti misalnya kelainan jantung ya, kelainan paru yang berat ya, yang apabila kita melakukan tindakan ERAS akan makin memperberat kondisi pasiennya. Jadi diupayakan khusus untuk ERAS ini ya kasus-kasusnya itu yang tidak ada kelainan-kelainan yang berat lah ya. Kalau di anestesi itu ada istilahnya ASA 1, ASA 2 ya. Nah, jangan sampai ASA 3 gitu. Mungkin tidak Jadi saya. kalau seandainya misalnya nih dok, pasiennya sudah coba kalau kayak kita di persalinan spontan ada salah satu indikasi seksio itu partus tak maju gitu kan dok. Itu kira-kira gimana ya dok? Apakah bisa dilakukan untuk metode ERAS? Jadi kan seperti kata Dr. Milvan, biasanya kan Dr. Milvan itu kan diupayakan semaksimal mungkin bisa lahir normal. Jadi kan sebelumnya itu nggak ada masalah dia sebenarnya ya. Pasti kan kalau ada masalah, Dr. Milvan pasti nggak mau melakukan tindakan lahir normal kan dok. Biasanya seperti itu kan. Langsung ajukanlah seksio. Nah, jadi kalau misalnya awalnya kan direncanakan normal, tiba-tiba di tengah jalan macet. Jadi PTM lah istilahnya. Ya bisa, nggak ada masalah. Karena kan sebelumnya kan memang normal. Terkecuali sebelumnya itu normal itu memang sudah ada kelainan, misalnya kelainan jantung, adalah yang memberatkan, yang akhirnya diputuskan tidak bisa untuk dilakukan tindakan seksio dengan metode ERAS. Oh gitu dok. Bisa, kalau, PTM bisa, kalau misalnya itu bagus, tidak salah. Jadi kalau PTM itu prosedurnya sama dok, pemberian air gula atau bagaimana sama juga? Ya, jadi kan biasanya kan pasien itu kalau direncanakan normal, sebelumnya kan pasti udah makan ya, minum minimal ya, minum ya. Nah, jadi kan kita kan protokol itu 2 jam kan. Ya kalau masih sempat ya kasihkan aja 2 jam sebelum itu air gula aja ya, air gula ya tanpa bubuk ya, masih bisa. Oke, Dokter Milvan mau menambahkan dokter? Halo? Baik dok, jadi sebenarnya dokter, untuk metode ERAS ini,
apa pengaruhnya terhadap luka ibu sendiri tidak ada sama sekali ya dokter ya? Misalnya dari Sama saja, penyembuhan, bukan tidak ada, sama saja perlakuannya dengan sesar yang sebelumnya. Oke. Jika sudah dilakukan tindakan persalinan dengan metode ERAX, dokter, rangkaian sudah ditetapkan nih kita mau lakukan untuk metode ERAX, itu rangkaiannya boleh dijelaskan sedikit dokter, dari mulai ibu lakukan konsultasi dan sampai akhirnya diputuskan untuk lakukan metode ERAX, dokter? Oke, saya akan jelaskan secara rangkuman daripada ERAS ini ya. Jadi ERAS itu ada namanya preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Sedangkan di preoperatif kita menganut namanya konsultasi minimal satu hari sebelum kita melakukan operasi, baik itu ke saya, dokter anestesi, dan juga kalau memungkinkan dengan dokter anaknya. Kemudian kita nilai hemoglobinnya. Hemoglobinnya bagaimana? Kalau hemoglobinnya rendah, bagaimana kita memaksimalisasi ataupun optimalisasi daripada hemoglobinnya? Apakah harus ditransfusi terlebih dahulu, kemudian ataukah dengan pemberian obat? Itu tergantung kondisi ketika seorang ibu hamil itu mau melakukan metode ERAS. Kemudian pada intraoperatif ya itu lebih banyak dokter anestesinya itu. Bagaimana dengan bloknya, baik spinal maupun tap blocknya itu, kemudian pemberian analgesianya bagaimana, itu adalah tergantung dokter anestesinya. Saya sih hanya menghindari tidak terlalu banyak trauma yang saya lakukan untuk baik di otot maupun organ-organ sekitarnya. Kemudian postoperatif. Nah, postoperatif itu apa? Itu peran banyak tim, ya. Salah satunya perawat. Perawat itu akan datang mundar-mandir tuh ke ruangan itu. Bro, datang melihat kondisinya. Kalau kemarin tuh selalu saya bilang perhatikan ketika sudah mengklaim ataupun sudah menutup selang kateter, ada nggak rasa ingin buang air kecilnya? Kemudian perlahan-lahan dicabut, ya, dengan melakukan bladder training namanya. Itu orang perawat saraf itu udah jagoan tentang post operatifnya, dan saya akui itu. Jadi kemudian ya habis itu ya memberian tetap menjaga jangan sampai ambang batas daripada sakit itu tercapai. Nah, dengan pemberian obat-obat analgetik ya, yang seperti dokter Boyke bilang tadi, pemberian dengan paracetamol maupun obat-obat penghilang rasa sakit. Jadi bukan dengan narkotik atau opium. Oke. Oke. Dokter, sudah banyak beberapa pertanyaan nih dokter dari para penonton kita, dokter. Ya, silakan. Jadi sebenarnya rangkumannya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Milvan, prosesnya juga sudah dijelaskan oleh Dokter Boyke, bagaimana apa yang harus dilakukan, apa yang harus Bunda lakukan sebelum untuk melakukan tindakan ERAX, dan apakah ERAX ini perbedaannya, semua sudah dirangkum dari dokter narasumber kita hari ini. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Sarah, dokter. Yang pertama, ini sudah dijelaskan sebenarnya sama dokter tadi, tapi nggak apa-apa dokter, boleh dijelaskan lebih singkat dan rinci lagi. Dari Ibu Ersia Napitupulu, beda SC yang biasa dilakukan dengan metode ERAX apa ya? Halo. Halo dokter? Ya. Jadi seperti tadi, perbedaannya itu tadi. Beda di preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Itu secara ringkasnya. Metodenya apa? Tadi Dr. Boyke yang ngerjain. Pemberian dosis anestesinya, bagaimana dengan tap blocknya. Itu saja yang dari saya. Terima kasih. Oke. Untuk para sahabat Sarah, boleh cantumkan pertanyaan di bawah sambil kita menunggu pertanyaan. Dr. Boyke boleh jelaskan kembali dok sedikit? Ya, jadi
eh, perbedaan yang tanpa protokol ERAS dengan ERAS itu pada prinsipnya perbedaan itu adalah mobilisasi lebih cepat, ya. Nah, jadi target itu mobilisasi lebih cepat. Bagaimana supaya tercapai mobilisasi lebih cepat itu? Ya dengan penggunaan obat-obatan tadi. Obat-obatan dia dalam hal kalau di anestesinya penggunaan anestesi lokalnya lebih minimalisasi. Terus penggunaan obat pasca operasi itu multimodal analgesia. Kalau di pre-off-nya tadi kita masih menganut di protokol ERAS itu masih diperbolehkan minum 2 jam sebelum operasi minum air gula. Terus puasanya 6 jam. Nah, terus pasca operasi diharapkan langsung bisa mobilisasi makan dan afkateter. Tadi ada disinggung tadi mengenai infeksi ya, infeksi. Jadi malah dengan protokol ERAS ini kita akan mempercepat penyembuhan luka ya. Dengan mempercepat penyembuhan luka ini ya diharapkan infeksi pun ya nggak terjadi karena dengan mobilisasi mencegah terjadinya tromboemboli. Benar kan Dr. Milvan? Tromboemboli. Itu yang ditakutkan kan? Dengan terjadi tromboemboli itu akan semua organ akan kena semua. Ya. Terus tadi ada pertanyaan juga mengenai 2 jam sebelum operasi bisa minum air gula. Bagaimana kalau misalnya pasien itu sudah ada DM? Tadi saya baca tadi ya. Iya dok, Diabetes mellitus, ya kan? Sekalian langsung dijawab Ya, aja boleh. jadi sebenarnya kalau pasien kita mau rencanakan operasi elektif seksio, biasanya kan kita sebelumnya kan akan cek kadar gula darah ya kan? Biasanya pasien terkontrol biasanya kan? Terkontrol. Kalau aktif pun pasti terkontrol. Nah, jadi gula di sini tidak sampai begitu menaikkan kadar gula tinggi. Ini hanya sekedar aja, hanya menghilangkan rasa lapar dan haus, tidak sampai menaikkan KGD sampai di atas 200 lebih. Kalau menurut saya sih garam. Itu dari saya. Mungkin Dr. Milvan bisa menambahkan? Oh gitu ya dokter ya. Ya, silakan. Oke. Untuk dokter Milvan sendiri gimana dok? Untuk ibu dengan KGD sebelumnya apakah penanganannya sama saja atau berbeda dok? Sebenarnya kita kalau memang dia elektif, ya kita pantau dulu kadar gula darahnya ya. Jadi biasanya mau dia ERAS atau enggak harus kan KGD yang terkontrol ya. Biasanya apakah harus dilakukan pemberian insulin segala macam itu kita bekerjasama dengan dokter penyakit dalam dan ya? juga itu juga harus dipertimbangkan. Jangan dalam kondisi KGD yang sangat tinggi. Resikonya juga banyak masalah nantinya, itu aja. Oh gitu dok. Jadi sebenarnya kalau untuk mau ERAS ini sebenarnya sudah kita rencanakan. Kalaupun tidak ERAS, prosedur tetap kita KGD ibu hamil tetap harus diperiksa juga ya kan dokter? Betul. Jadi karena walaupun tidak ERAS, ibunya juga mau bersalin normal ataupun mau bersalin secara seksual, KGD tetap harus terkontrol untuk ibu hamil. Sedikit lagi dokter, untuk metode ERAS ini tidak akan ada berpengaruh kepada kehamilan atau bayinya ya dokter ya? Tidak ada. Nggak ada sama sekali ya dokter. Jadi aman, ibu tidak perlu khawatir untuk bagaimananya karena sebenarnya metode ERAS ini bukan hal yang baru-baru sekali dan juga bukan hal yang mempunyai metode sesar atau luka yang baru juga, tapi ternyata hanya sekedar untuk membuat ibu bisa cepat untuk mobilisasi atau jalan, duduk, dan juga makan tentunya ya dok ya. Baik dokter Milvan dan dokter Boyke, kira-kira ada yang mau ditambahi dokter untuk pasien-pasien kita yang mau ke Sara untuk melakukan ini? Baik. Boleh ditambahin dokter? Baik, sebenarnya ERAS ini adalah untuk meningkatkan angka kesembuhan ya pada ibu-ibu hamil yang mau melahirkan operasi. Tapi saya sarankan bukan merupakan suatu alasan untuk kita melahirkan dengan operasi dengan metode ERAS. Kalau bisa normal, kenapa tidak? Itu yang harus kita pertimbangkan. Itu dia. Itu yang mau saya tambahkan. Terima kasih.
Oke, dari Dokter Boyke boleh dokter? Untuk Oke. sambil menjadi Jadi boleh, Dok. diharapkan kalaupun terjadwal untuk operasi dengan seksio untuk melahirkan, nggak usah takut ya, karena mudah-mudahan dengan metode ERAX ini pasien itu akan lebih cepat mobilisasi, lebih cepat pulih, minimal nyeri. Jadi rasa takut itu dihilangkan. Jadi diharapkan dengan adanya protokol ERAX ini, semua sahabat-sahabat Sarah yang ingin melahirkan di Sarah semakin banyak karena ada metode ERAX ini. Oke. Oke, dokter, kita sudah di penghujung acara sebenarnya ini ya dokter ya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu. Apalagi dokter sedang ada jadwal operasi juga ya dok ya. Terima kasih Ya. dokter. Semoga informasi yang kita berikan kepada sahabat Sarah ini berguna dan menjawab sedikit dari pertanyaan-pertanyaan ibu yang khawatir, takut, atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang metode ERAX ini. Baik para bunda Sarah, bunda sahabat Sarah sekalian. Terima kasih telah menyaksikan bincang sehat kita hari ini. Semoga informasinya bisa diterima dengan baik. Mohon maaf jika kami ada tersampaikan salah-salah kata, dan juga mohon maaf tadi ada sedikit kendala jaringan, kendala teknis. Untuk para bunda sekalian, sedikit informasi, dokter jadwal praktek dokter kita hari ini yaitu Dokter Milvan yang sudah tidak asing lagi. Boleh jika memang Bunda ingin berkunjung, berkonsultasi kepada dokter ini, ada jadwal praktek di Rumah Sakit Sarah di hari Senin sampai hari Kamis jam 11 pagi dan di hari Sabtu by appointment. Begitu juga dengan Dokter Boyke, spesialis anestesi kita di hari Senin sampai Jumat dari jam 17 WIB sampai jam 19 atau jam 5 sore sampai jam 7 malam. Begitu juga untuk di hari Sabtu by appointment. Jadi Bunda bisa sekalian konsultasi tentang seputar kehamilan ataupun tentang seputar rasa nyeri kepada Dokter Boyke. Terima kasih Dokter Boyke dan Dokter Milvan untuk waktunya. Salam sehat dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Terima kasih dokter. Selamat pagi. Selamat Terima pagi. kasih. Selamat pagi. Dadah. Sudah. Ya.